Ya, Kak. Oke, Bismillah. Semuanya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung di acara American Corner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. You take over 2021 ya, di episode perdana kami bersama Kak Acep Lukmanul Hakim dengan tema Capacity Building, How to Build Capacity for Continuous Personal Growth. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama aku Surnawati, tapi biasa dipanggil Una. Aku salah satu volunteer di American Corner UIN Jakarta, dan insya Allah pada siang hari ini berkesempatan ya untuk memandu jalannya acara. Nah, sebelum ke acara inti, nanti yakni sesi sharing ya bersama Kak Acep, aku mau kasih informasi dulu buat teman-teman semua terkait peraturan pada acara siang hari ini. Nah, ada sekitar 5 peraturan, aku bacain. Peraturan pertama itu peserta wajib menggunakan format nama berupa nama lengkap. Untuk teman-teman yang namanya masih nama panggilan, boleh ya di rename menjadi nama lengkap. Kemudian peserta juga diharapkan untuk menyalakan kamera saat acara berlangsung agar lebih interaktif ya. Untuk teman-teman yang masih off nih kameranya, boleh dinyalain nih dari sekarang. Biar kita saling kenal dan saling interaktif gitu. Kemudian rules yang ketiga itu peserta diperbolehkan menyalakan mikrofon itu ketika dipersilahkan oleh pengisi acara, yaitu aku ya sebagai MC, kemudian nanti Dila sebagai moderator, dan juga nanti Kak Acep sebagai speaker. Nah, pada sesi Q&A session nanti, peserta yang ingin bertanya itu diharapkan untuk menekan fitur raise hand terlebih dahulu, atau mencatat pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dipersilahkan ya untuk open mic oleh moderator ataupun oleh speaker nanti. Kemudian rule yang kelima itu host dan pihak Amkor mempunyai hak untuk meng-unmute ya mikrofon atau mengeluarkan peserta dari room acara apabila peserta dirasa mengganggu jalannya acara. Itu tadi rules-nya. Silakan untuk teman-teman yang masih off cam, silakan ya dinyalakan. Nah, selanjutnya aku mau ngasih informasi juga untuk teman-teman yang mungkin masih asing ya terkait Amkor itu apa sih gitu. Aku baru dengar nih Amkor itu apa. Nah, sedikit informasi terkait American Corner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu sendiri ya. Merupakan satu dari 9 Amkor di Indonesia yang berada di bawah kerjasama antara UIN dan Kedutaan Besar Amerika, dan berada di bawah naungan American Space Indonesia. Nah, American Corner UIN Jakarta ini sudah berdiri selama 18 tahun, di mana pertama kali didirikan itu pada 18 Maret 2004. Jadi Amkor ini tidak ada di semua universitas ya. Jadi cuma beberapa universitas besar di Indonesia aja nih. Salah satunya yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk teman-teman yang mungkin butuh informasi lebih lanjut terkait American Corner itu sendiri, boleh mengunjungi websitenya langsung di id.usembassy.gov. Oke, langsung aja nih, tanpa berlama-lama lagi ya. Kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sharing session bersama Kak Acep Lukmanul Hakim. Tapi sebelumnya aku akan serahkan dulu nih room hari ini kepada moderator kita siang hari ini, Kak Nur Fadilah Febrisni. Dipersilahkan.
Oke, baik. Terima kasih Kak Una selaku MC kita pada acara hari ini yang telah memperkenalkan dan juga membuka acara ini dengan sangat hangat. Langsung saja aku mulai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang, teman-teman, dalam acara You Take Over dengan tema Capacity Building, How to Build Capacity for Continuous Personal Growth. Bersama saya, Nur Fadila Febrismi, selaku moderator dalam acara diskusi kita pada hari ini. Oke, teman-teman. Sebelum itu, aku mau ingetin lagi nih, untuk on kameranya, biar diskusi kita semakin interaktif dan juga aktif nih, teman-teman. Aku juga mau lihat wajah-wajah cantik dan tampan teman-teman semua. Yuk, boleh di on cam lagi yang belum on cam. Oke, sebelum itu izinkan saya membacakan CV singkat pembicara kita pada hari ini, yakni Kak Acep, Lukmanul Hakim. Kak Acep ini sekarang aktif sebagai patriot desa. Kak Acep merupakan lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, jurusan pendidikan biologi. Nah, ini Kak Acep banyak sekali experience dan juga achievement yang telah diraih, jadi nggak bisa aku sebutin satu-satu. So, aku akan highlight beberapa aja. Kak Acep pernah mendapatkan Award of Islamic Research Scholarship UIN Jakarta, Award Student Achievement Award as writer kategori, dan juga aktif di beberapa organisasi, yakni Head of Ministry Education and Research Fatahillah Research for Science Humanity atau FRESH UIN Jakarta, dan juga pengalaman internasional, yakni Delegate Century Skill Bootcamp ASEAN Youth Community di Singapura, terus juga Delegate Asia Pacific Youth Week di South Korea, wow, dan juga Global Volunteer Community Service ISEC in Bursa Turki. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Oke, sesuai dengan tema kali ini sangat amat menarik, yakni tentang capacity building, pengembangan kapasitas. So, ini sangat penting sekali untuk kita pahami dan pelajari. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya, apa sih itu capacity building? Dan gimana sih cara ngembangin kapasitas itu untuk karir kita dan juga untuk kedepannya? Oke, sebelumnya aku mau ingetin lagi untuk teman-teman, stay sampai akhir karena untuk e-sertifikat akan dibagikan bagi yang mengisi link absensi dan juga feedback. Sekali lagi, on kameranya dan juga nonaktifkan audionya agar diskusi kita berjalan interaktif dan juga kondusif. Oke, langsung saja kita panggilkan speaker kita pada siang hari ini, Kak Acep. Halo Kak Acep, time is yours. Halo. Iya, oke, makasih. Aku panggil siapa ya moderator kita? Nur Fadila, panggilnya Dila, siapa? Kak. Okay. Dila ya? Dila. Oke, Ya. terima kasih Dila, Una, dan teman-teman volunteer dari American Corner yang sudah mempersilahkan Kakak di siang hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Kalau misalkan teman-teman mengikuti di sesi minggu kemarin, How to Boost Your English Skills, ya, mungkin nggak asing lagi ya bisa berjumpa kembali di sesi siang hari ini. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang lainnya yang udah on cam nih, bisa ngelihat wajah-wajah cerianya teman-teman untuk bisa meluangkan waktu di weekend ini buat kita belajar bersama di ruang belajar di You Take Over American Corner UIN Jakarta. Dan perjalanan kita siang hari ini kita bakal mulai ya dengan teman-teman bisa mengunjungi menti.com ya. Teman-teman bisa membuka di browsernya menti.com dengan kode 759942 ya. Saya coba share di chatroom atau teman-teman juga bisa klik langsung di browsernya ya, di perangkat mobilenya, mau pakai Google Chrome atau yang lainnya boleh
ya. Di siang hari ini seperti yang sudah Dila katakan dan teman-teman yang lainnya sudah mendaftar juga, di sesi You Take Over sekarang ini kita bakal belajar bagaimana sih cara meningkatkan atau mengetahui personal growth sendiri, ya, dengan mengetahui kapasitas kita sejauh mana sampai saat ini untuk melanjutkan sebuah karir impian ke depannya atau tujuan kita ke depannya seperti apa. Nah, teman-teman bisa memberikan emotion siang ini di menti.com ya sekarang. Boleh gimana nih, galau, lagi bad mood misalkan, itu boleh kasih emotionnya semenarik mungkin sesuai dengan isi hati teman-teman semuanya di menti.com. Nih ada yang baru satu, boleh yang lainnya juga. Kita ada 53 orang nih. Bisa ada 53 emotion nih. Ayo yang lainnya bisa buka di menti.com dengan kode 759942. Oh, ternyata di sini ada yang kelihatan, ada yang lagi happy, terus ada yang lagi flu, ada yang lagi galau juga, ya. Suasana hatinya ada yang bless, ada yang lagi sedih juga, berduka, nggak apa-apa. Terus ada yang apa ya, ini emotionnya pusing kali ya, pusing, mumet, terus lagi ceria. Mungkin 11 orang yang sudah input emotion di siang hari ini menggambarkan suasana hati teman-teman semuanya yang tidak jauh berbeda. Dan mudah-mudahan apapun emotion siang hari ini, ya teman-teman bisa tetap happy, bisa enjoy, dan tetap acceptance buat menerima apapun keadaannya karena kita life must go on, ya. Kita harus tetap bisa melakukan hal yang terbaik di siang hari ini, ya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah sharing ya. Kita bakal mulai lagi perjalanannya. Nah, sebelum memulai kembali, kakak mau tahu nih, 53 orang, teman-teman bisa memilih posisinya, apakah sebagai mahasiswa atau sudah bekerja, atau volunteer AMKOR, atau misalkan lain-lain, yang lain-lain bisa sebagai pelajar atau apapun profesinya. Oke, kalau boleh tahu, teman-teman bisa di-unmute nih yang lain-lain seperti apa posisinya. Kalau boleh tahu, boleh di-sharing. Ada yang mau sharing bisa di-unmute, teman-teman. Ini mostly kebanyakan dari mahasiswa, ya. Yang lain-lainnya 1,2, ada 1,1. Boleh di-sharing mungkin yang lainnya. Oke, ayo nih teman-teman. Siapa nih yang tadi klik yang lainnya? Bisa langsung dinonaktifkan audionya. Iya, oke, nggak apa-apa kalau misalkan masih ada yang malu-malu, ya, nggak apa-apa. Teman-teman di sini berarti kebanyakan dari mahasiswa statusnya, dan automatically apa ya, usia di mahasiswa ini tuh sudah bisa memberikan action buat kedepannya, udah bisa mengenali diri sendiri. Ya, karena memang dari proses pertumbuhan pun sudah berkembang, ya. Jadi teman-teman sudah apa ya, bisa mumpuni gitu ya dalam mengetahui pembelajaran kita siang hari ini. Oke, makasih buat teman-teman yang lainnya. Dan
seperti yang Dila tadi udah sampaikan terkait saya sendiri, ya teman-teman bisa kenal dengan sapaan Kak Acep boleh, ya. Dan Kakak sendiri memang terlahir ya dari anak bungsu nih, dari anak bungsu 3 bersaudara yang saat ini sudah kembali ke desa, ya, sudah kembali ke desa, anak laki-laki satu-satunya dari 3 bersaudara yang semuanya alhamdulillah diberikan kesempatan buat bisa menimba ilmu menjadi salah satu apa ya bilangnya sebagai sebuah profesi, ya. Sebuah profesi bisa dibilang entah ini keturunan atau seperti apa. Mungkin kakak juga masih bingung ya, karena dari kedua orang tua yang memang terlahir seorang guru, alhamdulillah ke anak-anaknya pun, ke kakak pun semuanya guru, alhamdulillah. Dan kemarin pun di tahun 2019 akhir, kakak baru saja lulus di Pendidikan Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saat ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengabdi di Patriot Desa, salah satu program unggulan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat di bawah naungan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Daerah Jawa Barat untuk bisa mengabdi di desa selama 1 tahun. Jadi hal ini pun langka sekali karena harus mencari sinyal dan spot yang jauh dari Cianjur Selatan buat bisa bertemu bersama teman-teman secara virtual. Nah, terlepas dari hal itu semua, kembali lagi pada grafik diri, ya, dari mulai ketika kita terlahir di dunia ini, kemudian sampai melewati berbagai macam jenjang pendidikan, dari mulai masa kanak-kanak, PAUD, TK, bahkan melanglang buana ke ranah SMP, bahkan sampai sekarang bisa di SMA maupun di mahasiswa, ya di ranah perguruan tinggi, pasti teman-teman memiliki grafik diri itu sendiri. Bagaimana perjalanan teman-teman dari mulai lahir sampai sejauh ini. Entah itu naik, entah itu turun, entah itu fluktuasi, naik turun, pasti teman-teman memiliki grafiknya itu sendiri. Nah, apa yang terjadi selama kehidupan setiap insan, setiap teman-teman itu sendiri pasti memiliki hal yang beragam gitu ya. Dan di kesempatan kali ini, terlepas dari apa ya, sebuah apresiasi atau entah sebuah pencapaian yang ada di dalam diri kita, itu bisa kita nikmati. Dan yang salah satu saya syukuri, alhamdulillah bisa menikmati perjalanan yang memang bisa dikatakan sebuah perjalanan yang sunyi, entah itu pembelajaran yang menyenangkan, menegangkan, challenging selama perjalanan kiranya 3,5 tahun menikmati perjalanan ke 7 negara selama kuliah. Nah, alhamdulillah bisa berkesempatan di beberapa negara, entah itu Malaysia, Singapura, Thailand, Korea, Hong Kong, Turki, maupun Qatar, yang itu merupakan bagian dari perjalanan hidup grafik diri saya sendiri. Nah, memang prosesnya itu tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah, banyak sekali behind the scene yang memang di belakang layarnya cuman bisa melihat, teman-teman mungkin bisa melihat ekspresinya atau misalkan pencapaiannya, wah ini keren banget, wah bisa diupload di Instagram, wah bisa diupload di sosial media, bisa kebanggaan dari orang tua sendiri, bisa kebanggaan diri sendiri, tapi mungkin teman-teman nggak bisa melihat bagaimana sih proses seseorang tersebut itu bisa mencapainya.
Nah, itulah yang bakal kita pelajari bagaimana sih grafik diri kita sendiri buat teman-teman yang lainnya, karena setiap orang pun memiliki perjalanannya masing-masing gitu. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya refleksi ya. Kita refleksi diri. Kalau mungkin teman-teman ketahui saat ini udah familiar banget dengan mindfulness gitu ya, atau meditasi, atau mungkin teman-teman bisa melihat di TV atau di YouTube misalkan meditasi di Bali gitu, atau bisa hangout traveling buat apresiasi diri, atau hal-hal semacamnya yang memang bisa dijadikan sebuah bahan untuk bisa meningkatkan kapasitas kita, sejauh mana kita bisa bisa berkembang lebih jauh gitu. Nah, salah satu kunci buat refleksi diri itu sendiri, saya nggak sengaja ngelihat sebuah story gitu ya di akun Instagram. Nah, ini bisa jadi refleksi diri buat teman-teman, bisa menjawab dan bisa menulis ya, bisa menulis kira-kira di weekend ini kita bisa refleksi nih. Dimulai dari gimana sih perasaan kamu, ya. Kemudian apa sih yang kamu butuhin? Yang aku butuhin saat ini tuh apa ya? Terus bisa dijawab juga apa sih yang udah aku lakuin sejauh ini? Kemudian apa yang belum aku lakuin sejauh ini? Kemudian reward buat diri sendiri, apakah kita sudah memberikan penghargaan buat kita sendiri di sela-sela weekend ini? Terus apa sih yang kurang penting dan bisa ditinggalin sampai saat ini? Jadi bisa dilihat 5 elemen yang memang secara gak sadar kata-katanya tuh emang simple gitu ya. Kata-katanya simple, terus tapi ngena gitu. Aku coba pas lagi nge-scroll di Instagram tuh, gila kayak ini dalam banget gitu kan. Pertanyaan-pertanyaannya yang emang bingung buat dijawab, dan cuman diri sendiri aja yang emang bisa ngejawabnya gitu kan. Kita mungkin secara virtual teman-teman bisa merasakan emotionnya tadi seperti apa, tapi belum tentu kan dari dalam diri teman-teman happy, atau misalkan lagi sedih, atau misalkan lagi gak enak badan gitu. Ini pertanyaan yang memang bisa direfleksikan buat diri sendiri, yang memang simple tapi ngena deh. Dimulai dari gimana perasaan teman-teman, terus apa yang sebetulnya diri sendiri ini butuhin, terus apa yang udah aku lakuin sejauh ini, apa yang belum dilakuin, terus udah kasih reward belum buat diri sendiri yang udah berjuang, udah rela buat bisa melewati perjalanan sampai sejauh ini. Terus apa nih yang memang dikiranya bisa ditinggalkan atau yang kurang penting. Ini elemen yang memang bisa teman-teman nanti jawab dan bisa ditulis, bisa refleksi, bisa sambil ngedengerin musik, instrumen, atau misalkan bisa sambil merenung sendiri di alam misalkan, itu bisa ngejawab ya. Itu sih yang aku bisa sharingkan gitu ya, terkait seberapapun grafik diri kita sejauh ini yang sudah sampai. Kalau teman-teman tuh kalau udah ngelihat di desa gitu ya, karena kakak emang di desa, ini benar-benar ngerasain banget gimana sih anak-anak desa yang cita-citanya tuh cuman udah sekolah SMA tuh cuman orientasinya cuman kerja gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi mahasiswa atau yang sudah alumni jadi mahasiswa, itu patut bersyukur, patut mensyukuri karena teman-teman masih punya cita-cita, walaupun kakak sendiri memang bingung loh ketika udah lulus kuliah kemarin, terus what's next for the future gitu kan. Gimana
gimana buat proses selanjutnya gitu kan. Apakah lanjut buat ngajar kah atau lanjut buat kegiatan entrepreneurship lah atau misalkan kegiatan yang lainnya yang memang selama perjalanan itu 1 tahun pun udah pernah coba buat mengajar di sekolah gitu kan, udah coba virtual private dan berbagai macam yang perjalanan grafik itu dimulai gitu kan. Dan pas kemarin ketika pelatihan di Patriot Desa, kakak mempelajari tentang grafik diri. Bagaimana pola asuh seorang diri itu bisa bisa mempengaruhi sejauh mana kita bakal berkembang ke depannya ya. Jadi teman-teman kita itu dilatih buat menggambarkan grafik diri kita. Di mana sih titik yang memang coba bentar, ada ini nggak sih whiteboard gitu ya. Oke, bentar. Ya, stop screen dulu ya. Nah, jadi dulu tuh kita dilatih bagaimana buat bisa melatih, merefleksikan diri, bagaimana sih suasana perjalanan grafik diri kita sejauh ini. Jadi ini teman-teman bisa dicoba juga ya, disiapkan aja tulisan kertas putih, terus pulpen atau kertas pulpen atau pensil juga boleh. Apa sih yang dari mulai lahir dari 0 tahun ya, dari 0 tahun ketika kita lahir, kemudian bisa range waktunya sekitar misalkan waktu TK ya, gimana sih TK? Yang nggak bisa TK aja ya. SD misalkan ada SMP sampai mahasiswa gitu ya. Sampai kuliah misalkan. Sampai kuliah. Di mana nih titik teman-teman yang memang punya ada rasa ini pengalaman yang memang buruk banget. Ini pengalaman yang memang lowest point banget gitu. Benar-benar titik terendah banget. Di mana grafik teman-teman yang memang bahagia banget. Di posisi yang manakah itu? Nah, jadi ketika posisi-posisi ini teman-teman bisa kalau misalkan masih ada foto-foto ketika masa kecilnya, atau pas lagi mahasiswa, atau pas lagi SMA, SMP gitu. Itu bisa dipajang fotonya. Itu bisa dipajang. Dan ada sebuah riset yang mengatakan bahwa ketika kita terjadi pada suatu masa tersebut, ketika berada di lowest point itu, apa sih yang terjadi dengan keluarga kita? Karena proses perkembangan kita sampai sejauh ini itu tak lepas dari pola asuh seorang ayah dan ibu kita sejak masa kecil gitu. Gimana latar belakang anaknya, gimana latar belakang orang tuanya, gimana apakah orang tua kita itu keras, apakah orang tua kita itu sibuk untuk bekerja, apakah orang tua kita itu misalkan broken home, sorry gitu ya, atau misalkan apapun aspek yang memang dilalui pada masa-masa tersebut itu coba teman-teman bisa gali, bisa identifikasi, kemudian bisa tanyakan ulang kepada diri sendiri dan juga orang tua gitu. Mah, Pah, emang dulu pas lagi kecil kayak gimana gitu? Terus gimana sih kita tuh gaul atau enggak misalkan? Atau misalkan kita itu aktif apa enggak? Kira-kira buat kedepannya mama sama papa tuh ngelihat aku tuh bakal kayak gimana sih kedepannya? Kira-kira cocok buat cita-citanya jadi apa ya karir kedepannya? Nah itu bisa identifikasi lagi teman-teman ya. Itu coba bisa gambarkan di dalam kertas apa yang jadi posisi teman-teman saat itu,
the lowest point-nya apa, terus bahagianya apa, atau pencapaian teman-teman tertinggi itu pada apa. Misalkan pencapaian aku ketika grafik diri ini ketika bisa mengelilingi 7 negara pada saat mahasiswa. Jadi grafiknya agak tinggi ke sini, misalkan. Yang ini misalkan ya, titik mahasiswa. Tapi misalkan aku pernah dibully ketika masa SD, ya, jadi grafiknya turun. Atau misalkan teman-teman mau menggambarkan turunnya itu dengan banyak kerikil-kerikil, misalkan ya, banyak batuan-batuan yang menghalangi misalkan, atau misalkan ada, sorry buat teman-teman yang memang orang tua yang broken home, misalkan ada yang memang jalan lika-likunya misalkan kayak gini, itu sebuah contoh aja. Jadi bisa menggambarkan grafik diri itu sendiri, bagaimana teman-teman ketika lahir sampai saat ini gitu. Nah, kayaknya mendingan teman-teman bisa langsung coba deh, bisa langsung coba gambarkan bagaimana grafik teman-teman saat ini ya. Coba aku kasih waktu buat teman-teman bisa menggambar grafik dirinya ya di kertas sekarang juga. Boleh, silakan Dila, bisa di handle dulu. Ayo nih teman-teman, yuk kita langsung coba praktekin sekarang nih apa yang tadi dibilang. Kita gambarin grafiknya dan langsung kita refleksikan. Iya, boleh. Silakan teman-teman yang lainnya boleh dicoba ya. Dan bisa sambil merenung juga apa yang menjadi grafik diri teman-teman sampai sejauh ini seperti apa. Karena itu yang bisa menentukan apa yang bisa digali buat ke depannya untuk bisa nge-achieve salah satu karir yang memang bisa teman-teman lakukan ke depannya. Selamat mencoba. Kasih waktu berapa menit ya, Dila? 2 menit kali ya, Kak? Cukup ya? Iya, boleh deh, boleh ya. Nanti 2 menit 2 dulu. menit ya, teman-teman. Nanti setelah sesi selesai, itu bisa dilanjutkan kembali ngegambarnya. Ya, siap. Silakan teman-teman, 2 menit dari sekarang. Kalau yang udah coba menggambarkan grafik dirinya boleh di raise hand ya di Zoom-nya. Iya, betul banget. Bisa sekalian sharing-sharing juga ya, Kak? Sharing-sharing sedikit lah. Betul banget. Iya. Ayo 1 menit lagi. Yang udah boleh selesai, bisa langsung di raise hand atau diketik sudah gitu. Tuh, katanya Oni udah ada yang bikin lifeline-nya, tapi belum diupdate. Boleh nanti bisa diupdate lagi ya. Ada yang raise hand nih, Kak. Wah, Ada coba 2 kita nih. tanya ya. Oke. Una Salah satu sama yang Yuni. Boleh aku tanya ke Yuni dulu deh?
Ya, Halo Yuni. halo Yuni. Halo. Gimana pengalaman kamu saat menulisan grafik diri? Gimana ya? Kayak ngerasa flashback gitu sih. Flashback ke masa lalu gitu. Ada yang ingat, ada yang senangnya, ada juga yang downnya gitu. Oke. Udah coba gambarkan dari mulai 0 years sampai saat ini? Alhamdulillah udah, Kak. Udah ya. Boleh sharing nggak apa yang jadi lowest point atau the highest achievement in your life-nya? Boleh deh. Pas umur 0, grafik lumayan naik sih. Alhamdulillah. Masa kecil senang, baik, gembira. Kemudian masuk ke TK, SD, alhamdulillah dapat apa ya? Kayak lebih dapat bakat di akademik, dapat ranking terus. Kemudian selama di SD dapat ranking, dapat dukungan dari orang tua. Tapi ketika di kelas 4 ada suatu insiden apa sih gitu, ranking aku turun banget karena broken home. Kemudian orang tua rujuk kembali dan di kelas 5 ranking naik lagi. Bisa wake up lagi sampai akhirnya di SMP bagus. Kemudian di SMA juga prestasi alhamdulillah. Dan menurut aku puncak tertinggi itu pas diterima menjadi mahasiswa di UIN gitu, Kak. Oke, makasih Yuni udah sharing ke kita semuanya ya tentang grafik dirinya. Dan terlepas dari the lowest point in your life-nya, tapi ada satu achievement yang memang bisa Yuni bisa syukuri juga ya sampai saat ini. Oke, makasih buat teman-teman yang udah raise hand gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa melanjutkan kembali buat grafik dirinya, lifeline-nya, atau misalkan grafik dirinya yang lainnya, boleh coba dan direfleksikan. Nah, selain dari itu, teman-teman juga mungkin pernah mengenal namanya tentang analisis SWOT gitu ya. Jadi, ini yang teman-teman bisa lakukan juga untuk mengenali diri sendiri dan untuk salah satu tools bagaimana teman-teman apa sih yang memang sampai saat ini tuh apa sih yang kita punya gitu ya, apa yang menjadikan strength ya, kekuatan kitanya tuh apa gitu. Terus apa yang jadi kelemahan kita, terus yang bisa jadi ancaman buat kita ke depannya, apa yang bisa dijadikan kesempatan atau opportunities-nya, itu yang memang bisa teman-teman refleksikan juga. Jadi bisa nanti ditulis ya buat di tabel, bikin analisis SWOT buat teman-teman itu sendiri. Kalau memang yang udah dibuat, bisa diupdate lagi, bisa direnungi lagi. Misalkan contohnya kekuatannya saat ini kalau misalkan mahasiswa aktif mengikuti kegiatan organisasi. Terus kayaknya aku tuh suka banget nih berbahasa Inggris. Nah, atau bahasa Korea, atau misalkan bahasa Jepang gitu ya. Terus kalau misalkan aku di lingkungan yang sosial atau di lingkungan di desa maupun di kota, terus aku suka adaptif gitu ya, bisa beradaptasi. Nah, bisa dituliskan kekuatannya seperti ini. Terus misalkan apa yang jadi kelemahannya? Aduh, masih suka rebahan, terus masih menunda-nunda pekerjaan, terus masih lelet misalkan, atau belum kepo, atau misalkan ada aspek lain yang bisa jadikan kelemahan, itu bisa dituliskan juga. Terus ini nyambung banget nih antara kekuatan dan juga opportunities-nya. Ini nyambung, bagaimana sih kira-kira kalau misalkan kekuatan kita di sini, apa yang jadi kesempatan kita buat ke depannya, kira-kira apa ya gitu. Misalkan ketika kita menyukai berbahasa Inggris,
kita memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan pertukaran pelajar ke luar negeri misalkan, terus bisa mendapatkan penghargaan, terus bisa ikutan lomba kalau yang suka nulis. Nah, kalau yang ancaman, yang threats ini berhubungan dengan kelemahan kita. Nah, kira-kira yang jadi ancaman kita ke depannya apa ya kalau misalkan kita masih punya kelemahan ini atau yang masih punya kekuatan dengan standar yang seperti ini gitu. Nah, misalkan contohnya persiapan yang belum matang atau saingan yang banyak atau misalkan ancaman-ancaman yang lain yang memang bisa menurut diri kita ini merasa terancam gitu. Tapi hal tersebut pun kelemahan maupun ancaman pun bisa dijadikan kelebihan kita buat ke depannya. Misalkan bisa ngambil sebuah peluang atau bisa ada kesempatan-kesempatan yang lain yang memang bisa didapatkan. Nah, atau misalkan teman-teman bisa mempelajari juga sebuah analisis dari Jepang. Kalau misalkan teman-teman ketahui ada Ikigai, ada yang udah pernah dengar teman-teman? Ada Udah, Kak. konsep. Ya. Nah, kalau udah dicobain belum Ikigai-nya? Bingung ya, belum juga ya. Nah, ketika kakak scroll juga di Instagram, again gitu ya, bisa teman-teman ketahui tentang gimana sih cara hidup lebih baik, bahagia kalau istilah Jepangnya gitu kan, dengan konsep Ikigai. Walaupun konsep Ikigai juga bukan hanya di Jepang, di Denmark atau di negara-negara lain pun ada gitu ya. Jadi sekilas ini aja untuk konsep Ikigai ini yang berasal dari dua suku kata ya, dari iki dan gai, kehidupan, dan jadi ada suatu value gitu ya, ada nilai kehidupan yang memang kita bisa petik dari ikigai itu, gimana kita hidup, kita bisa enjoy, bisa meaningful, bisa colorful, bisa bermakna, bisa berwarna, tapi kita benar-benar enjoy buat menikmatinya ya. Terus bisa identifikasi lagi, bisa passionnya apa gitu ya, bisa profesinya apa, bisa diasah gitu kan, karena passion dan profession juga bisa diasah gitu kan. Passion juga bisa diasah, skill baru pasti bakal bisa meningkatkan kapasitas kita ketika kita misalkan coba untuk mengikuti kegiatan organisasi, itu bisa juga. Ketika kakak misalkan dicoba untuk jadi guru di Aliyah setahun kemarin gitu ya, kakak udah bisa nyobain gimana rasanya jadi seorang guru di hadapan murid-muridnya gitu kan. Terus sekarang kalau misalkan profesi kakak sedang di desa, bagaimana kakak bisa mendengarkan curhatan-curhatan masyarakat yang ada di desa gitu. Itu bisa diidentifikasi lagi. Terus vocation-nya atau mission-nya juga bisa. Vocation-nya misalkan hobi kita misalkan sering ngedit, ya ngedit video atau ngedit foto atau bikin TikTok gitu. Itu bisa hobi yang memang bisa bernilai. Siapa bilang misalkan ketika kakak bisa mengunjungi ketiga negara, bisa sampai bolak-balik dalam 1 tahun 2 kali 3 kali, itu dari hobi kakak yang memang suka jalan-jalan gitu kan. Terus bisa bisa freelance juga di sebuah travel, jadi tour leadernya, terus bisa belajar marketingnya, terus bisa setahun bisa bolak-balik ke 3 negara digaji, terus bisa gratis, dan bisa enjoy juga sekalian liburan karena tepat banget pas waktu kuliah lagi libur gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa pelajari. Nah, misalkan mission kita, hobi kita emang pastikan gitu ya, hobi kita itu bisa berdampak yang lebih luas lagi karena terlepas dari hal itu semua yang kakak sadari memang karena grafik kita sendiri itu bermacam-macam, setiap orang itu berbeda, tapi teman-teman bisa menyadari bahwa setiap insan itu unik ya, terus memiliki perjalanan yang beragam, terus kita nggak perlu buat dibanding-bandingkan dengan yang lain, karena kita punya start yang berbeda, karena kita mulai langkahnya pun berbeda gitu ya, ketika
Ketika mungkin teman-teman bisa melihat kakak sejauh ini, wah keren misalkan, wah pengen kayak kakak. No gitu ya, teman-teman punya journey-nya masing-masing, perjalanannya masing-masing, tapi teman-teman nggak apa-apa kalau misalkan kakak bisa dijadikan salah satu role model yang memang bisa memberikan semangat buat teman-teman. Oh kakak juga bisa, kenapa gue gak bisa gitu kan. Tapi again gitu, teman-teman harus analisis diri sendiri, kira-kira apa nih yang bisa kita achieve ke depannya, apa sih yang kurang, apa sih yang perlu dilatih, apa yang perlu diasah gitu ya. Toh kalau mau gratis ke luar negeri, kan nggak mungkin juga gitu ya, kita nggak punya skill buat bisa public speaking, skill buat kepo, buat ngeidentifikasi di googling info-infonya, kita bisa belajar bahasa Inggris. Kalau misalkan skill-skill kecil hal tersebut itu memang kita nggak punya, itu yang memang teman-teman bisa refleksikan diri kembali gitu ya, yang bisa diasah sehingga bisa nge-achieve salah satu kapasitas yang memang kita belum punya, bisa meraih achievement yang memang belum kita punya. Ya, again, nggak perlu dibandingkan, tapi teman-teman bisa jadikan role model karena setiap orang itu memiliki start yang berbeda. Ya, oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan sejauh ini. Teman-teman bisa mencobanya. Beberapa tips tadi ya, dari mulai ikigai, kemudian analisis SWOT sampai menggambarkan grafik diri teman-teman. Bisa tanyakan diri sendiri, bisa tanyakan kepada orang tua ya, dan apapun pertanyaannya ya, teman-teman bisa di-drop di menti.com di kolom ini. Ya, terima kasih. Kembali ke Dila. Oke, baik. Thank you banget buat Kak Itu Kak. Mohon penjelasannya Kak. Oke, makasih Kak Ahmad Rodi. Kalau boleh tahu lagi down kenapa nih? Untuk down itu kan gimana ya? Seperti di tengah-tengah pandemi gini kan. Terus support internet kita kan kurang gitu. Terus untuk KBM-nya nih, kegiatan belajar mengajar, baik dari mahasiswa maupun siswa itu sangat kurang gitu. Oke. Tentu sekali ilmu pengetahuan yang akan kita dapat semulanya itu 100% akan berkurang menjadi cuma beberapa persen gitu Kak. Oke. Ya, baik. Makasih Kak Ahmad. Aku bilang Kak Ahmad apa Kak Rodi ya ini. Berarti Kak Ahmad sekarang lagi mahasiswa juga ya. Dan teman-teman, bukan hanya teman-teman aja, karena memang ini pandeminya secara global, dan kakak pun melihat sendiri bagaimana anak-anak SD, SMP, SMA di lingkungan desa pun memang yang benar-benar oke, cuma ngerjain PR aja, terus belajarnya di HP oke gitu kan, tapi mostly kebanyakan main games gitu. Dan banyak yang mempertanyakan gimana sih buat kedepannya, bahkan ada yang hopeless, masyarakat bilang udah ini semuanya bodoh gitu kan. Dan nggak bisa dipungkiri ya, again gitu, kalau misalkan sikap kita yang memang tetap cuek begitu aja tanpa mengambil opportunities-nya ya, kita ngambil misalkan sisi positifnya, opportunities-nya itu ketika bilang wah ini pandemi, kita bisa kesempatan buat di rumah, bisa menikmati bersama keluarga, terus bisa ngambil opportunities buat belajar lebih banyak lagi secara global. Kita bisa belajar berbagai macam course gratis di berbagai universitas internasional yang memang bisa diakses secara gratis. Itu bisa jadikan opportunities. Tapi kalau misalkan memang kita ngambilnya terus menyalahkan diri sendiri, terus menyalahkan buat negara, terus menyalahkan guru atau dosen kita, ya kita gak bakal ada ujung-ujungnya menurutku. Ya, jadi gak apa-apa kalau misalkan kita belum paham, kita menerimanya, terus kita bisa menanyakan kembali. Kadang aku suka ngomong sendiri sih, kalau misalkan gue gini-gini aja, gak bakal berkembang gitu kan.
Kalau misalkan ya kasarnya kayak gitu. Again sih menurutku gak apa-apa kita ngedumel ya, tapi kita bisa menerimanya dan bisa upgrade diri buat kedepannya. Udah cukup buat menyalahkan, langsung bisa bikin actionnya. Ya, terlepas dari kuota dan yang lainnya, itu memang bisa diusahakan. Ya, gitu Kak Ahmad. Mudah-mudahan bisa digali kembali jawabannya. Terima kasih penjelasannya, Kak. Oke. Oke, thank you Kak Ahmad buat pertanyaannya. Ini next ada, aku bacain dulu yang di chat box ya. Oke, boleh. Ada pertanyaan dari Kak Fani dari Pemalang. Izin bertanya Kak, mengenai tentang hobi yang kita bisa kembangkan jadi sesuatu yang menguntungkan atau biasa kita sebut kerja sesuai passion. Nah, saya berada di kondisi bingung dengan diri sendiri. Saya memiliki banyak hobi dan kesukaan, tetapi saya tidak terlalu ahli dalam beberapa bidang tersebut. Nah, bagaimana menyikapi hal ini dan bagaimana kita tahu soal passion kita? Seperti itu, Kak. Oke, makasih Fani ya. Oke ya, kita mulai dari banyak hobinya yang aku mulai tanya ke Fani-nya. Halo Fani. Mana nih Fani-nya nih? Oke, mungkin audionya lagi rusak. Oke, gak apa-apa ya. Nah, kalau misalkan dari case Fani yang memang bingung untuk menentukan passion kita, ya, memang enak banget kalau misalkan passion kita yang bisa dibayar ya. Really itu enak banget. Udah gratis, terus itu passion kita, hobi kita, itu benar-benar nggak ternilai sih. Walaupun memang apapun pekerjaan profesi kita, ketika kita enjoy, ya itu kita bisa bikin happy juga sih sebetulnya. Dulu ketika kakak punya bingung sih gitu ya. Dulu pun sama, ketika di usia teman-teman pun sama bingungnya. Tapi aku coba misalkan ngerenungin diri lagi, kira-kira gue tuh suka nulis gitu ya, misalkan kita suka nulis. Kira-kira tulisan kita itu baiknya kayak gimanain ya, misalkan dari nulis, hobi kita yang nulis, terus coba bikin cerpen atau misalkan artikel atau misalkan postingan Instagram, caption atau misalkan caption di Twitter gitu. Kira-kira engagement-nya ini bagus banget nih buat teman-teman gitu kan, yang lainnya bisa berdampak. Nah, itu coba digali aja, kita ngambil peluang sebanyak mungkin dari tulisan gitu ya. Kita coba misalkan apply buat bikin lomba esai atau misalkan tulisan tentang travel di story kita misalkan atau di Instagram kita, itu kita bisa gali. Ada juga yang memang exploring-nya tuh bener-bener ketika mahasiswa itu semua ekstrakurikuler dijalanin, dicoba gitu kan. Terus baru di titik akhir dia menemukan salah satu passion yang ini memang ini gue banget gitu. Tapi kalau misalkan kakak dari mulai masuk kuliah itu, udah metain gitu ya, metain. Kakak suka bahasa Inggris, kakak suka nulis, terus bahasa Inggris nulis gitu ya. Terus kepo berat gitu, kira-kira apa nih yang bisa jadi peluang buat kedepannya. Terus pengen banget keluar negeri setiap tahunnya gitu kan. Terus aku coba masuk di American Corner gitu kan, dari mulai masuk tahun 2015, aku coba kepoin American Corner itu dari mulai IG-nya misalkan, dari mulai resources-nya di perpustakaan, sampai bisa dapat grant workshop secara gratis dan dibayar oleh kedutaan Amerika misalkan kayak gitu. Terus dicoba aja gitu. Terus aku coba nulis kira-kira UKM yang memang bisa jadi tempat nulis aku di mana gitu kan. Coba cari UKM misalkan kayak gitu. Masuklah di Fresh gitu. Terus coba lagi misalkan dunia fotografi atau jurnalistik. Itu teman-teman bisa gali juga lebih lanjut lagi. Sebetulnya memang tergantung dari cara kitanya gitu. Ada yang memang kita nge-explore diri sendiri, ngecobain apapun yang memang kita punya, bahkan yang kita suka dan tidak suka.
Ada yang memang udah bisa mentain diri sendiri, gue suka ini, kira-kira bidang yang memang bisa, wadah yang memang bisa kita jadiin tempat kita buat berkembang tuh, dicobalah yang ini, misalkan kayak gitu. Gitu aja sih, Kak Fani. Bisa dicoba. Ada lagi, Dila? Iya, thank you banget Kak Fani atas pertanyaannya. Ini ada lagi Kak nih, ada 2 orang lagi. Mungkin boleh dulu nih Kak Ratna. Oke. Halo Kak Ratna. Halo. Ya. Gimana Kak Ratna? Suaraku kedengeran ya? Oke. Pertanyaanku masih nyambung sama pertanyaan yang pertama ya Kak. Kan di setiap fase kita berkembang itu kan pasti ada aja masa-masa kita down kan ya. Betul. Nah terus aku tuh pernah ngalamin fase di mana aku tuh nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu loh. Bingung mau ngapain dan nggak mau ngapa-ngapain juga gitu loh. Terus kayak mau cerita sama orang juga kayaknya gimana gitu ya. Aku mau tanya gitu, kalau misal kakak pernah ngalamin, kakak gimana ngatasin itunya gitu loh. Makasih. Oke, makasih Kak Ratna. Ya. Pernah kok, siapa bilang yang nggak pernah. Ya. Bahkan aku sempat kalau misalkan di weekend yang hektik banget kayak gini gitu kan, karena laporan harus ada, sempet tadi pagi aja udah bilang udah ngedumel diri sendiri gitu. Iya. Again gitu, aku suka ngomong sendiri karena memang agak sungkan juga kalau misalkan mau ngomong gitu ya. Mungkin Kak Ratna juga merasakan atau teman-teman yang lainnya merasakan. Aku coba bilang ke diri sendiri buat oke, udah ya, cukup rebahannya ya gitu. Terus coba yuk bangun yuk gitu. Kadang gue suka ngomong sendiri. Ngomong sendiri gitu kan. Terus kadang suka panas gitu kalau misalkan ngelihat IG atau story-story teman-teman yang wah gila progresnya udah ini, oke. Calm down, oke, tenang, diri ini bisa kok, bisa kalem. Kan suka ngomong sendiri lagi gitu. Terus coba pelan-pelan aja, pelan-pelan, dicoba sedikit demi sedikit, dan ketika memang teman-teman atau Ratna sendiri punya satu orang yang bisa dijadikan curhat atau kepercayaan tinggi ya buat bisa ngobrolin, itu juga bisa jadi solusi buat mendengarkan ya, buat bisa didengarkan. Dan again sih kakak sendiri buat bisa dalam hal titik the lowest point itu buat ngomong sendiri, relax, buat pergi keluar, terus tarik nafas dalam-dalam, tutup mata dan suka ngebongin yes gitu misalkan kayak gitu, suka diteriakin lah kayak gitu pokoknya. Kadang susah juga gitu ya buat nge-express-nya tuh. Gitu Ratna. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oh iya, terus aku juga sering, nggak sering sih, bisa jadi daily lah ya. Bisa daily, bisa sambil nulisin di jurnal pribadi kita ya. Kadang tulisan itu benar-benar bisa merasakan apa yang dirasa oleh diri kita sendiri. Curhat aja. Misalkan, aduh hari ini galau, misalkan sedih, terus masalahnya kayak gini, kira-kira gimana ya gitu. Kadang suka ngobrol sendiri, nulis sendiri, karena aku percaya the power of tulisan, the power of positivity, self talk gitu. Percaya banget buat self talk, buat ngomong sendiri, terus nulis sendiri, dan sambil zikiran, sambil sholawatan itu bisa nilai plus kalau buat yang beragama Islam. Kalau yang lainnya bisa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, gitu Dila. Thank you Kak Acep. Setuju banget sama Kak Acep. Refleksi dan ngobrol sendiri. Aku juga sering ngobrol sendiri sih Kak.
Oke, semoga terjawab ya Kak Ratna. Thank you buat pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi nih Kak, berhubung waktu juga terbatas. Pertanyaan dari Kak Niken. Halo Kak Niken, gue langsung di unmute. Ya Kak, saya punya 2 pertanyaan sebenarnya kalau boleh, masih sempat. Jadi yang pertama itu kan, saya kan anak arsitektur ya. Ada saat di mana kayak minggu-minggu pengumpulan tugas, itu bener-bener padat sampai 2 hari nggak tidur gitu ya. Nggak mandi, nggak ngapa-ngapain, cuma buat ngerjain tugas. Kalau waktu dulu masih bareng-bareng sama temen di kampus sampai malam atau nginep gitu, kayak masih enjoy. Tapi kan tahun-tahun ini udah kayak kena corona kayak gini gitu kan, itu bikin mental kita tuh bener-bener down gitu kan. Saya kemarin kan udah semester 5, sekarang saya semester 6. Di semester 5 itu bener-bener tugas numpuk. Di saat saya bener-bener down, itu saya hampir nyerah, kayak udah kayaknya saya sudah berhenti aja gitu. Saya udah berhenti aja di sini, udah nggak sanggup lagi gitu. Terus saya tuh yang mau tanya lagi, kakak pernah nggak sih punya pikiran kayak gitu? Kan kakak kan banyak aktivitas ya gitu kan. Maksudnya ada pernah pikiran kayak gitu nggak sih? Atau terus gimana cara kayak bertahannya? Terus apa sih kayak motivasi diri sendiri? Terus untuk yang kedua, public speaking kakak kan bagus ya. Itu tuh ada tips and triknya nggak sih? Soalnya terkadang tuh kalau orangnya berani, tapi begitu di depan orang banyak tuh jadi malu atau gugup gitu. Terima kasih. Oke, makasih Niken. Ya, ini nyambung juga pertanyaannya dari siapa ya tadi tuh? Oh, dari Nisa ya. Nisa G ya. Sorry, yang nanya yang biologi itu Komalasari ya. Ini nyambung juga. Siapa bilang nih Ken, aku juga sibuk banget di pendidikan biologi. Yang sempat bilang gitu kan dalam diri, gila ya gitu kan. Dulu tuh bisa sempet mau pindah jurusan. Aku sampai gak sanggup gitu, gak sanggup buat ngerjain jurnal laporan selama 1 minggu bisa sampai 5-7. Itu bisa sampai dibantuin sama adik-adik kelas buat ngegambar gitu kan. Ngegambar laporan gitu, apalagi aku ya tipikal orang yang perfeksionis juga. Masih aja di ujung-ujung tanduk deadline itu masih meriksa aja gitu ya, sedetail itu gitu. Itu gak apa-apa kok gitu, bukan hanya kamu aja, tapi aku dan teman-teman yang lainnya pun sama gitu. Dan again dengan apa ya, berbagai macam aktivitas yang dijalanin pun gitu, gimana kitanya sih memang cara memanage waktunya itu sendiri gitu. Dimana kita identifikasi ke diri gitu. Kita sukanya deadliners apa enggak ya? Ketika kita deadliners, kita merasa ide tuh terpancing adrenalin nggak sih dalam diri gitu. Tapi terlepas dari hal itu semua, tetap kita harus plotting ya. Kita harus plotting mana yang memang deadline yang jadi prioritinya, yang mana yang bisa jadi paling lama buat dikumpulin yang mana misalkan. Itu bisa ditulis aja, mau di pocket booknya sendiri atau mau pakai sticky note kayak gini, atau misalkan lebih nyaman di gadget, di HP, di note-nya juga boleh. Bagaimana cara memanage diri kita itu sendiri gitu. Terus bisa ditempel di board atau di lemari gitu kan. Kadang emang hektik banget kalau udah banyak tugas, udah stres. Kadang aku suka gini, oke lah, gak apa-apa ya, aku ngerjain ini sampai jam segini, besok beli es krim ya, gitu. Karena emang suka es krim gitu. Ya udah besok beli coklat ya, gitu, buat ngebanggain diri sendiri aja, gitu kan. Atau misalkan kuliner, gitu. Ya udah besok renang, jalan-jalan, gitu. Kayak kemarin tuh ya. Ini emang benar-benar gila hektik banget di minggu ini. Hektik laporan harus selesai di weekend. Terus aku coba ngambil buat liburan di hari Jumat kemarin. Oke, gak apa-apa buat semangat, buat liburan. Gak apa-apa kemarin hari Jumat tuh bisa jalan-jalan buat renang gitu. Buat refreshing juga, ngelihat alam gitu. Baru lanjut lagi ke laptop deh. Kadang suka ya appreciate yourself sih, se-small thing itu gitu ya. Sekecil apapun itu, nggak apa-apa ngomong ke diri sendiri. Terus kalau misalkan kita pikir
ada baiknya buat bodo amat sedikit lah gitu, buat bodo amat ke yang lain juga gitu kan, ke netizen kita juga kalau misalkan emang udah hektik kayak gitu, udah aku sampai sempat ngebantingin HP ke ini sih, ke kasur gitu. Oke, udah stop, jangan scroll IG lagi gitu. Kadang sekocak itu sih gitu kan. Ya udah sih, udah kalem, tenang, tarik nafas lagi. Kadang suka ngomong kayak gitu sih. Oke, gitu ya Dila ya, sama teman-teman yang lainnya. Juga mudah-mudahan bisa kejawab sedikit demi sedikit. Siap, boleh dicoba nih teman-teman tipsnya. Jadi self reward ya buat ngebangkitin semangat kita lagi. Oh iya Dila, thank you banget. sorry, mungkin tambahan sedikit kali ya, gak apa-apa. Kalau misalkan public speaking itu sendiri teman-teman, memang itu ada jam terbangnya ya. Tapi teman-teman bisa satu hal yang kecil sendiri, misalkan ketika teman-teman udah pede buat on cam ya, itu udah salah satu hal yang udah, oh gue udah pede nih gitu kan, udah satu hal one step closer gitu. Ketika teman-teman udah berani bersuara ketika ada sesi pertanyaan kayak gini, itu udah melatih kepercayaan diri teman-teman. Atau misalkan teman-teman yang memang ngerasa teman-teman itu introvert atau lebih nyaman buat sendiri, coba deh teman-teman buat ngomong sendiri dan bisa ngomong di kaca. Itu bisa melatih. Itu one step closer buat cara ngelatihnya. Selebihnya, siapa bilang aku gak gugup, buat acara ini aja aku gugup buat nyiapin materi dan what should I speak to all of you gitu kan. Ini tuh gemeter juga tahu. Terus aku coba ngelihat scroll IG tadi Mbak Najwa Shihab gitu kan. Beliau pun sejam terbangnya lebih dari 20 tahun buat di depan kamera TV gitu kan. Dia aja sering gugup, dan salah satu hal yang memang bisa dipraktikkan untuk ketika berbicara, aku coba berdoa dan sama Mbak Nana juga berdoa ya. Kalau aku sering nge-solawat sama solawat sih itu. Kalau Mbak Nana ketika aku scroll di IG-nya, baca sholawat, baca doa, terus sama baca Quran, surat Al-Insyirah, Alam Nasroh. Kalau yang buat Muslim ya, kalau buat yang non-Muslim itu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Atau misalkan bisa meditasi dulu, tarik nafas dulu, oke, yakinin gue bisa kayak gitu. Oke. Nah betul, latihan jadi moderator atau MC juga ketika mahasiswa lagi virtual online kayak gini, itu benar bisa jadi one step closer. That's great idea. Siap. Thank you banget Kak Acep atas saran dan tips-tipsnya. Oke, untuk Niken semoga terjawab ya. Makasih juga atas pertanyaannya. Nah, berhubung kita punya keterbatasan waktu, jadi mohon maaf sekali ada beberapa nih Kak Acep pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tapi bisa ya Kak Acep untuk tanya langsung ke Kak Acep via Instagram. Betul ya Kak Acep? Nanti bisa langsung ditanyain. Betul banget. Thank you banget buat Kak Acep tadi yang sudah memberikan jawaban dengan sangat substantif sekali dan pastinya sangat membantu kita semua. Nah, tapi semoga nggak sampai di situ. Teman-teman belum puas, jadi teman-teman bisa cari lagi, gali lagi, dan ya tadi seperti Kak Acep bilang. Oke, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ada di akhir diskusi, seru banget diskusi kita. Thanks banget buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi sampai akhir acara. Sebelum acara diskusi ditutup, aku minta nih buat Kak Acep kasih closing statement sepatah dua patah kata. Singkat aja ya Kak Acep. Silakan Kak. Oke, Dila. Ya buat diri saya pribadi, buat teman-teman juga, aku masih terus buat upgrade diri, buat refleksi diri. Again, itu hal yang sangat penting. Sebagaimanapun zaman yang kita lalui, gitu ya, buat bisa merefleksikan diri, grafikkan diri sendiri, apa yang ingin kita ketahui dalam diri sendiri, apa yang ingin kita capai buat kedepannya, again, karena ini buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Ini penting banget ya. Ketika teman-teman udah mengenali diri sendiri, teman-teman tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara
menggapai impian teman-teman yang memang ini loh gue gitulah, bukan yang lain. Gak apa-apa berjalan lambat, karena kita bukan lagi berlomba-lomba untuk mencapai tujuannya, ya, karena kita punya start yang berbeda juga. So jangan dibanding-bandingin, terus explore diri sendiri dan tuliskan, refleksikan apa yang sudah terjadi. Terima kasih. Oke, thank you Kak Acep. Setuju banget sama Kak Acep. Kita punya startnya masing-masing, kita punya timingnya masing-masing. Jadi jangan sibuk untuk membandingkan diri dengan orang lain. Oke, well, sudah di akhir diskusi kita. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kak Acep dapat langsung kita implementasikan nih teman-teman, secara efektif dan efisien untuk mengembangkan kapasitas kita dengan memaksimalkan personal growth kita tadi. Dan juga saya berharap teman-teman bisa langsung temuin nih, mungkin secara bertahap, menemukan ikigai teman-teman. Oke. Terakhir dari aku, there's no elevator to success, you have to take the stairs. Saya Nur Fadila Febrismi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Dila yang sudah memandu ya, menemani kita di sesi sharing session tadi bersama Kak Acep. Seru banget dan bisa apa ya? Mungkin bagi aku pribadi yang udah terlalu lama di rumah, kayak emang butuh banget gitu cercaan-cercaan kayak tadi buat nge-boost diri lagi biar apa senang lagi gitu buat ngadain kegiatan kayak di kampus dulu. Terima kasih buat Kak Acep, Lukman yang sudah hadir dan juga berbagi ya materinya kepada kita semua. Aku yakin pasti teman-teman di sini pada puas ya dengan materi yang disampaikan, dan insya Allah materi yang disampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Oke, sebelum aku tutup acara ini, kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni foto bersama dulu ya teman-teman. Akan dipandu oleh host Amkor. Kak Fajar, siap? Yuk teman-teman, on kameranya. Oh ya, untuk teman-teman yang masih off kameranya nih, ayo, biar ada di dokumentasi mukanya. Gimana, Kak Fajar? Belum mandi dari kemarin. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke. Ya, gak apa-apa. 1, 2, gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. 3. Wait, bentar. Lagi ya berpose. Bentar, yang lain. Sudah? Ya, yang lain mungkin. Yuk, yang masih off kameranya. 2, 3. Oke. Oke. Oke, udah ya foto bersamanya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang masih penasaran kegiatan Amkor apa aja ke depannya, bisa ya langsung kepoin di Instagram Amkor UIN Jakarta di @amkor_UIN-Jakarta. Untuk teman-teman juga yang tadi pertanyaannya masih belum dijawab, boleh langsung direct message ya ke Kak Acep Lukman di Instagramnya. Aku udah share link Instagram Kak Acep di grup, boleh langsung kepoin di situ.
Oke, sampai di sini teman-teman acara siang kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir di acara ini dan terkhusus kepada Kak Acep. Semoga pengabdian di desanya lancar ya Kak Acep. Sehat-sehat terus. Dan tidak bosan untuk terus berbagi ilmunya kepada kita semua. Aku Una dan para volunteer American Corner UIN Jakarta yang bertugas hari ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Semoga. See you teman-teman. See you. Sampai jumpa di next event. Terima kasih yang sudah hadir. Bye-bye.